Rizik Syihab, satu-satunya Kanba Alawi yang paling lantang membela nasabnya. Kini dia harus mulai berpikir untuk menulis kitab ilmiah berbasis data-data yang qualified. Serangan-serangan personal serta tuduhan provokatif seperti menyebut begal nasab, Wahabi, hingga PKI dijamin tak bakal laku lagi. Dengan disebarnya 2.000 eksemplar kitab Minhajun Nasabin, Rizik Syihab benar-benar dibuat mingkem. Buku karya Yai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukan kitab biasa. Ini adalah risalah ilmiah yang menusuk jantung klan Ba'alawi. Kitab ini sekaligus pula membeberkan catatan kriminal para klan Ba'alawi, mulai dari kasus terorisme seperti peledakan Cantik Bobodur, hingga catatan kasus kriminal yang pernah menjerat Rizik Syihab. Apakah kitab Minhajun Nasabin akan menjadi pertanda akhir dari eksistensi klan Ba'alawi di Indonesia? Atau benar Rizik Syihab telah mempersiapkan kitab karyanya untuk menjawab kitab Minhajun Nasabin karya Kiai Haji Ibaduddin Usman Al-Bantani? Simak ulasannya dalam video ini agar tak gagal paham. Jangan skip, tetap pantang hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam besar Rizik Syihab adalah figur yang paling bertanggung jawab atas kerungkan nasab klan Ba'alawi. Tak pernah ada yang meminta, dia adalah orang pertama yang mewacanakan tes DNA untuk membuktikan keabsahan bagi siapapun yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Inilah statementnya yang sangat kontroversial. Alhamdulillah. Dengan statement tersebut, Rizik ibarat menggali lubang kubur untuk nasabnya. Sebanyak apapun dalil yang dia keluarkan, umat Islam yang sudah cerdas mustahil percaya tanpa adanya pembuktian dengan tes DNA. Apalagi dalil yang Ba'alawi keluarkan semuanya dianggap lemah dan dusta. Dan celakanya, hasil tes DNA dari mayoritas Ba'alawi sudah tersebar luas dengan haplogenoge DG2 sebagai pertanda genetika mereka adalah klan Yahudi Askenazi. Terbaru, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, selaku pelopor perlawanan terhadap klaim Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, telah menyebarkan 2.000 eksemplar kitab berjudul Minhajun Nasabin ke berbagai pesantren, majelis taklim, dan tangan para kiai serta cendekiawan di SAM. Rizik Syihab benar-benar mingkem. Dia kehilangan akal menghadapi diskursus tentang nasab klaim Ba'alawi yang memasuki babak baru. Sebuah episode yang membutuhkan kecerdasan intelektual tinggi, bukan sekedar caci maki dan fitnah di sana-sini. Jurus karya Imad ini memperparah kedudukan klan Ba'alawi. Data media online menunjukkan peningkatan signifikan. Artikel, opini, bahkan podcast yang ngulas kitab Minhajun Nasabin naik hampir 300% hanya dalam hitungan minggu. Di jagat maya, tren serupa juga terlihat. Hashtag seputar nasab palsu menduduki perbincangan utama menandingi isu politik nasional. Di YouTube, konten dengan tema kritik nasab Ba'alawi mendominasi algoritma. Di TikTok, potongan ceramah dan kutipan dari kitab Minhajun Nasabin viral menembus jutaan penonton. Di grup WhatsApp dan Facebook, kitab Minhajun Nasabin jadi bahan diskusi rutin dari kalangan guru ngaji, mamak pengajian, hingga kalangan mahasiswa. Analisa lapangan juga menunjukkan pola yang jelas, basis otoritas Ba'alawi semakin runtuh, kiai-kiai pesantren yang selama ini diam, kini banyak yang bersuara. Kitab Minhajun Nasabin memberi landasan ilmiah yang sulit dibantah. Di sisi lain, strategi propaganda klan Ba'alawi lewat forum-forum pengajian seperti yang rutin digelar oleh Rizik Syihab semakin melemah. Upaya mereka mengimbangi narasi dengan retorika emosional non-ilmiah tidak sebanding dengan fakta sejarah yang kini telah beredar luas. Rizik Syihab kini terpojok. Setiap kali dia mencoba membela dengan nada tinggi, publik langsung bereaksi negatif. Tidak ada data, hanya celahan. Demikian kata mereka. Secara akademis, Minhajun Nasabin memukul tepat di titik lemah. Metode looking up dan looking down dalam kajian silsilah membuktikan adanya keterputusan munkhotih pada jalur nasab dan Ba'alawi. Artinya, klaim mereka sebagai cucu Nabi tidak berdiri di atas bukti, melainkan pada mitos internal mereka sendiri. Jika dulu, diskusi hanya berpisah di lingkar pengajian atau majelis taklim, ini telah menjelma menjadi arus besar intelektual. Umat Islam Indonesia dengan kecerdasan digitalnya menjadikan kitab Minhajun Nasabin sebagai rujukan, dan grafik simpati menunjukkan tren yang konsisten. Sulit pula dibendung bahwa kitab Minhajun Nasabin ini jelas oleh penulisnya telah dipersiapkan untuk menembus dunia Islam secara internasional. Kitab ini ditulis dengan bahasa Arab yang bersandar tingkat tinggi. Ba'alawi telah kehilangan kepercayaan publik dan sulit untuk merebutnya kembali. Terlebih lagi, dalam kitab Minhajun Nasabin, penulis juga membuat bab khusus tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alawi. Di dalamnya tentu saja dijelaskan catatan kriminal Rizik Syihab. Asal tentang orang-orang yang berbuat tindak pidana di Indonesia dari keluarga Ba'alawi, saya sebutkan banyak data dengan referensi yang Anda bisa kita telusuri dari berbagai macam platform digital. Semacam saya sebutkan Husain bin Ali bin Alwi Al-Habsi Ba'alawi yang mempunyai Borobudur tahun 1985. Kemudian Abdul Fatir bin Ali bin Alwi Al-Habsi yang sama mempunyai Borobudur di persamaan kekangitan itu. Kemudian itu sejumlah Ba'alawi yang dipindahkan. Karena dituduh melawan negara, tahun 1980, Taiji Syaifah, Pak Alawi, saya sebutkan di sini juga. Di tahun 2003, 2021, ada datanya dari majalah Tempo, dari Tirko dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hoang, ini fakta sejarah yang harus kita anggap oleh masa depan. Kemudian di sini juga saya sebutkan, dia pun sebagai tertuduh dari Irsal Muhandasa Jamaiyah. Dituduh, ditersangkakan oleh polisi, sebagai tersangka dalam persusur mengirim chat resum. Di sini juga disebutkan. Pertanyaannya kini tinggal satu. Apakah klan Ba'alawi bisa bertahan menghadapi badai ini?
Apakah Rizik Syihab sanggup menulis kitab tandingan untuk menjawab kitab karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tak lama lagi akan go internasional? Sudah saatnya Rizik Syihab mengekis prank Imam Kunyil dengan sebuah karya besar seorang bergelar doktor, bukan hanya membela nasab dengan caci maki dan fitnah. Jika tidak, sebagaimana data dan tren telah menunjukkan, klan Ba'alawi akan benar-benar gulung tikar dan hilang dari catatan sejarah Indonesia.